Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya di sini akan meneruskan penjelasan mengenai undang-undang dalam kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pasal 9 yang berbunyi, kecakapan sebagaimana dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Nah, kecakapan umum ini diberikan pada saat kakak-kakak semua sudah memenuhi syarat-syarat dari kecakapan umum. Dan kecakapan umum ini memiliki beberapa tingkatan. Ada dari tingkatan penggalang, penegak, dan pandega. Selanjutnya pasal 10 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Apa sih sistem Among itu? Nah, ini akan disebutkan dalam ayat 2 yang berbunyi, sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Jadi, kakak-kakak semua dalam pramuka ini akan dibentuk untuk menjadi jiwa yang merdeka, jiwa yang disiplin, dan mandiri. Ayat 3, sistem Among sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang A di depan menjadi teladan, yang B di tengah menjadi membangun kemauan, dan C di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11 yang berbunyi, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa politik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Usia pada jenjang pendidikan kepramukaan, siaga itu berumur 7 sampai 10 tahun, penggalang berumur 11 sampai 15 tahun, penegak berumur 16 sampai 20 tahun, pandega berumur 21 sampai dengan 25 tahun. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidikan, dan kurikulum. Pasal 13 ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat 3, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama pembina, yang kedua pelatih, yang ketiga pamong, dan yang keempat adalah instruktur. Ayat 2 yang berbunyi, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat 3 yang berbunyi, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut juga sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan
terdiri atas yang pertama, gugus depan, dan yang kedua, pusat pendidikan dan pelatihan. Mungkin itu saja pemaparan singkat mengenai Undang-Undang Kepramukaan pasal 9 sampai dengan pasal 16. Saya, Sri Mulyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.